warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, dahulu ya, agar ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat dan menjadikan novela. Ya, Ibu pimpin berdoa ya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ibu cek kehadiran dulu ya. Ibu cek kehadiran dulu ya. Mbak Maida hadir. Mbak Maida hadir. Hadir. Mbak Devi hadir. Hadir, Bu. Devi Luxia. Hadir. Mbak Devi Rahmawati. Hadir, Bu. Mas Oki. Hadir, Bu. Mas Azhar. Hadir. Ya, hadir semuanya ini ya, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan pelajari tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran kelima. Ibu mempunyai dua gambar. Coba kalian perhatikan baik-baik ya. Nah, lihat gambar apa ini? Kalau kalian pernah melihat gambar pakaian adat seperti yang sudah Ibu tampilkan? Coba Mbak Novela, Mbak Devi, dari mana Mbak Devi? Itu dari Jawa Tengah, Bu. Dari Jawa, dari Jawa Tengah. Nah, sekarang coba perhatikan gambar selanjutnya. Ada dua gambar, yaitu gambar yang pertama, yaitu gambar A, dan gambar kedua juga ada seorang sang anak yang memakai pakaian adat. Coba perhatikan, apakah ada perbedaan pada kedua pakaian adat tersebut? Ada, Bu. Ya. Perbedaannya pada bagian apa? Di bajunya. Apakah topi? Ya, di Model bajunya, Bu. Hiasan kepala ada tidak? Iya, Bu, ada. Ada, berbeda. Ada, Bu. Kita coba perhatikan ya. Nah, ini hiasan kepalanya berbeda ya. Lalu bawahannya juga berbeda. Kalau yang ini berasal dari daerah Jawa Tengah. Yang gambar B berasal dari daerah Kalimantan. Kalau yang berasal dari daerah Jawa Tengah, bawahannya menggunakan kain batik atau kain barik ya. Nah, coba perhatikan. Ya, orang daerah Kalimantan berbeda ya. Mereka tidak menggunakan batik sebagai bawahannya. Kira-kira ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa saja? Hari ini kita akan belajar tentang manfaat keberagaman karakteristik individu di kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, kalian akan diminta untuk menyimpulkan watak setiap teks fisik. Lalu pada tujuan yang ketiga, kalian akan mendesain gambar bentuk 3 dimensi dengan tepat. Nah, coba kalian perhatikan lagi gambar yang Ibu tampilkan ini. Gambar di samping telah menunjukkan salah satu bentuk karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, yaitu apa? Berupa pakaian, adat, dan era. Berbeda ya antara yang satu dengan satunya. Dari mana? Pakaian adat yang Ibu tunjukkan ini berasal dari daerah mana? Kalian tahu? Berasal dari daerah Bali. Nah, yang satunya ini berasal dari daerah mana? Jawa. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, walaupun pakaian
Walaupun pakaian adat yang mereka gunakan itu berbeda-beda, mereka saling menjauh atau saling bersama. Saling bersama ya, mereka hidup rukun. Ya. Dengan hal tersebut telah membuktikan walaupun pakaian adat yang mereka pakai beragam, tidaklah menjadi penghalang bagi mereka Republik Indonesia. Sebaliknya, karakteristik pakaian adat masyarakat Indonesia dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa karena pakaian adat daerah menjadi akar budaya nasional. Ya bagus ini tahu gambar apa? Di mana lokasinya? Lokasinya di mana? Di Jakarta, Bu. Ya, di Jakarta. Atau yang biasa kalian kenal dengan Taman Mini Indonesia Indah. Pada Taman Mini Indonesia Indah terdapat berbagai ragam, berkumpulnya berbagai ragam seni budaya yang ada di wilayah Indonesia. Karakteristik pakaian adat daerah menjadi akar budaya nasional yang menjadi identitas bangsa di mata internasional. Keberagaman tersebut telah memperkaya hasil budaya nasional. Sehingga menjadi simbol pariwisata Indonesia yang banyak menarik. Satu contoh simbol pariwisata yang menunjukkan keberagaman karakteristik daerah di Indonesia, yaitu melalui TMII atau yang biasa dikenal sebagai Taman Mini Indonesia Indah, yang menampilkan berbagai miniatur keberagaman karakteristik suku adat yang ada di Indonesia. Bagus sekali ya. Nah, ini danaunya itu ternyata jika dilihat dari atas akan membentuk sebuah pulau, membentuk berbagai pulau. Apa yang biasa kita kenal dengan wilayah Indonesia. Keberagaman karakteristik individu merupakan kebiasaan atau keadaan seseorang yang memiliki perbedaan antar individu lainnya. Pada perbedaan ini membuat setiap individu memiliki ciri khas dari individu lainnya. Ada daerah. Pakaian daerah digunakan pada apa? Biasanya kelihatan pada acara apa? Halo? Biasanya kalian melihat orang-orang menggunakan pakaian adat daerah itu pada acara apa? Pernikahan. Benar. Acara pernikahan. Acara apa lagi? Karnaval, Bu. Ya, Peter. Pada acara karnaval. Pakaian daerah digunakan pada acara-acara tertentu seperti upacara adat dan hari besar nasional seperti karnaval ataupun upacara kemerdekaan sekarang digunakan pakaian adat kebanggaan mereka. Nah, keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar itu tidak hanya pakaian adat, tetapi juga berbagai macam. Contohnya seperti apa? Usia, agama, kegemaran, watak atau karakter. Ada yang tahu contoh dari keberagaman karakteristik individu usia? Ya, saya Bu. Sehari-hari apa? Ya, silakan. Misalnya saya berusia ya Maida 12 tahun sehingga saya dan Maida berbeda. Ya, berbeda ya. Lalu adakah manfaat dari perbedaan itu?
Terus kehidupan sehari-hari. Ada tidak? Coba. Ya, Ibu contohkan Ada, ya. Bu. Ada berarti contohnya agama. Dan karakteristik itu juga Mbak Sita itu agamanya non-Muslim dan agama Putri itu Islam. Pada perayaan agama non-Muslim, orang yang beragama Muslim membantu pelaksanaan perayaan tersebut seperti menjaga keamanan yang ada di tempat ibadah. Seperti itu ya, salah satu contoh manfaat keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Nah, silakan kalian coba amati apa saja manfaat keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Ya, Ibu tunggu. Sekarang kalian kerjakan dahulu LKPD 1. Kalian amati di tempat tinggal kalian. Apa saja bentuk keberagaman karakteristik individu. Lalu kalian cari tahu apa saja manfaat dari keberagaman karakteristik individu di lingkungan tempat tinggal kalian. Ibu tunggu. Nanti pukul 10 kita kembali lagi untuk melakukan diskusi ya. Baik, Bu. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita bahas ya. Ibu tadi sudah mencontohkan bahwa keberagaman karakteristik individu di lingkungan tempat tinggal seperti fisik. Contohnya, manfaat dari keberagaman karakteristik individu berupa fisik itu lain. Contohnya, jika ada yang tubuhnya tinggi dan ada yang orang yang memiliki tubuh pendek. Jika orang tubuh pendek kesulitan dalam mengambil benda yang letaknya berada di ketinggian yang tinggi, bisa meminta tolong orang yang bertubuh tinggi. Nah, inilah manfaat keberagaman karakteristik individu di luar sekitar. Yang pertama, usia ya. Tadi sudah dicontohkan oleh Mbak Rati. Kalau usia Mbak Rati dan usia Mbak Maida berbeda. Lalu apa manfaat keberagaman karakteristik individu tersebut? Ya, dengan perbedaan usia atau umur akan saling memberikan pengetahuan dan pengalaman pada yang lebih muda tentang bagaimana cara menghormati pada orang yang lebih tua. Lalu, pada manfaat keberagaman karakteristik individu berupa agama dapat menambah pengetahuan kita tentang agama lain. Oh, ini agama perayaan agama non-muslim. Oh, ini perayaan agama muslim. Nah, dengan begitu kita dapat menyesuaikan dan saling menghormati perbedaan agama yang ada di wilayah kita. Lalu selanjutnya yaitu manfaat berupa perbedaan kegemaran. Hobi atau kesukaan pada bidang tertentu yang akan bermanfaat bagi individu yang memiliki keberagaman kegemaran yang berbeda. Contoh, yang memiliki hobi menggambar, dan ada pula yang memiliki hobi. Halo? Halo? Iya, Mbak, langsung lanjut. Ya. Saya memiliki kegemaran hobi, kesukaan pada bidang tertentu. Seperti ada yang hobi menggambar, ada yang hobi bermain sepak bola. Nah, pada yang hobi mendesain-desain baju atau desain-desain rumah yang menarik yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada watak, perbedaan watak atau karakter. Individu memiliki sifat atau emosi yang berbeda. Jika seorang individu sedang bersedih, maka yang memiliki sifat periang dapat menghibur dan saling melengkapi. Begitu ya, manfaat keberagaman karakteristik individu di lingkungan kita. Nah, dalam masyarakat tidak jarang keberagaman karakteristik dijadikan sumber masalah, sehingga
juga memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Terjadinya masalah sering timbul akibat ulah pihak-pihak yang sengaja ingin membuat kekacauan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia hendaknya senantiasa memupuk apa? Memupuk sikap apa anak-anak? Agar terciptanya damai. Ya, benar sekali. Sifat memupuk sikap toleransi agar terjadinya agar tetap ada persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tokoh antagonis. Nah, pada biasanya orang yang sengaja ingin membuat kekacauan dan perpecahan antar warga masyarakat dalam cerita fiksi mencerminkan tokoh biasa membuat keonaran pada teks fiksi dicerminkan pada tokoh apa? Mbak Devi, antagonis. Ya, tokoh antagonis atau apa nanti dapat kita pelajari pada slide berikut ini ya. Nah, apa saja contoh peran dan watak tokoh pada teks fiksi? Peran tokoh dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tokoh utama, dan yang kedua yaitu tokoh pembantu atau tokoh tambahan. Coba dibaca. Apa itu tokoh utama? Dibaca oleh Mbak Maida. Ya, Bu. Tokoh utama, tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita dan sering muncul dalam cerita. Ya, selanjutnya bisa Ibu minta tolong untuk dibacakan Mbak Ratih Rintan. Baik, Bu. Tokoh pembantu atau tambahan adalah tokoh yang tidak memiliki peranan penting pada cerita sebagai pendukung tokoh utama. Nah, ya kita sudah mengetahui ya apa saja perbedaan tokoh utama dan tokoh pembantu. Jika tokoh utama yaitu adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam sebuah cerita, sedangkan tokoh pembantu yaitu tokoh yang hanya sebagai pendukung dari tokoh utama. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang watak tokoh. Bisa dibacakan Mas Sogi apa itu tentang tokoh protagonis? Ya, tokoh protagonis itu ya, tokoh protagonis memiliki sifat baik dan senang pembaca. Lalu selanjutnya tokoh antagonis, bisa minta tolong dibacakan Mbak Devi Luxia. Memiliki sifat yang kurang baik, Bu, yang kurang disenangi pembaca. Ya, kedua watak tersebut sangat berbeda ya. Tokoh protagonis itu memiliki sifat baik, dan sedangkan tokoh antagonis itu memiliki sifat yang buruk atau kurang baik. Sehingga biasanya tokoh antagonis itu sering dibenci oleh para pembaca. Nah, pada waktu protagonis dan antagonis itu memiliki sifat berbeda. Untuk itu, marilah kita mengidentifikasi teks fiksi yang berjudulkan Kendi Emas dan Ular pada buku siswa. Kalian bisa buka bahan ajar yang telah Ibu kirimkan. Ya, nanti kalian baca, coba amati dan bandingkan apa saja watak tokoh yang muncul pada cerita Kendi Emas dan Ular. Kalian bisa baca sendiri. Nah, Ibu juga akan membacakan teks tersebut. Coba kalian perhatikan ya. Hiduplah sepasang suami istri yang sangat sederhana. Keduanya sangat merindukan anak, tetapi Tuhan takdirkan mereka tidak memiliki anak. Mereka bekerja dan memohon
Setelah berdoa, Tani pergi bekerja di ladang majikannya. Tiba-tiba, ia melihat ada benda yang jatuh dari langit. Ternyata itu adalah sebuah kendi. Pak petani melihat ke dalam kendi itu dan melihat koin emas di dalamnya. Namun ia tetap meninggalkan kendi itu di sawah karena ia merasa itu bukan miliknya. Ia pun menceritakan kejadian itu pada istrinya. Tani menyarankan agar ia mengambil itu. Namun Pak Tani tidak mau mengambilnya. Percakapan mereka didengar oleh sepasang suami istri yang gagah. Mereka pun mengambil itu di bawah. Ketika mereka membuka kendi itu, mereka tidak menemukan koin emas, melainkan ular berkata. Akhirnya mereka pun menaruh kendi itu di muka rumah petani. Keesokan harinya, petani itu melihat kendi permata dan terluka. Sejak saat itu, Tani dan istrinya hidup berkecukupan. Namun, mereka tetap rendah hati. Berdasarkan cerita yang kamu baca, coba jawab pertanyaan berikut ini. Nah, tadi kita sudah membaca cerita tentang kendi emas dan ular. Silakan kalian identifikasi tokoh-tokoh yang ada pada cerita kendi emas dan ular. Lalu bandingkan watak tiap tokoh yang ada pada cerita tersebut. Hasilnya nanti dapat kalian kirim pada WhatsApp grup ya. Iya, Bu. Ya, kita sudah mengidentifikasi tentang tokoh-tokoh yang ada pada cerita kendi emas dan ular. Mari kita bahas bersama-sama ya. Ya. Pertanyaan pertama, sebutkan tokoh utama dan tokoh pembantu pada cerita kendi emas dan ular. Ya, tokoh utamanya siapa tadi? Pak Petani. Ya, lalu tokoh pembantunya ada siapa saja? Ada istrinya Pak Tani. Pak Dan Tani. tetangga dari Pak Tani. Petani memiliki sifat yang baik ya. Tadi yang memiliki sifat serakah siapa? Yang ingin menguasai harta orang lain. Tetangga petani. Tetangga petani. Lalu soal yang kedua, bandingkan watak setiap tokoh yang ada pada cerita tersebut. Tadinya memiliki peran sebagai tokoh antagonis siapa ya? Tetangga Pak Tani. petani. Lalu yang memiliki sifat baik atau tokoh protagonis siapa? Pak Tani, Bu. Adakah yang tahu apa pesan moral yang dapat kalian ambil dari cerita yang telah kalian baca tadi? Ya, pesan moral yang dapat kalian ambil harus memiliki rasa syukur. Tadi Kak Tani itu miskin ya, lalu tapi dia tetap semangat bekerja dan tidak pernah mengeluh atas kondisi yang ada. Kendi yang berisi berbagai emas ya. Sedangkan tokoh antagonis tetangga petani apa? Iri melihat dengan apa yang dimiliki oleh petani. Dia mencoba untuk mengambil kendi itu, tapi karena sifat buruknya itu, Tuhan memberikan kendi itu bukan berupa emas, tapi berupa ular yang berbisa. Gitu ya. Ini gambar apakah ini? Gambar apa anak-anak? Gambar kendi. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui apa saja itu benda 3 dimensi dan benda 2 dimensi. Coba perhatikan, menurut kalian apakah kendi termasuk benda yang berbentuk 3 dimensi? Coba perhatikan, kendi itu benda berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi? 3 dimensi, Bu. Nah, kita coba
Coba amati ya. Kita buktikan bentuk 3 dimensi. Kendi merupakan gambar 3 dimensi adalah gambar yang memiliki apa? Panjang, lebar, tinggi, dan volume. Beberapa bebas, benda-benda disebut dengan kubitus, lalu benda berbentuk tablo atau yang biasa kita sebut dengan silindris. Ya. Dari hasil pengamatan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kendi merupakan contoh benda 3 dimensi. Nah, dapatkah kamu menggambar benda 3 dimensi? Kira-kira ada yang bisa menggambar benda 3 dimensi berupa kendi? Belum bisa, Bu. Nah, kalau belum bisa, Ibu tunjukkan bagaimana cara membuatnya ya. Nah, simaklah video langkah-langkah menggambar 3 dimensi berupa kendi berikut ini. Marilah kita membuat gambar 3 dimensi. Berikut langkah-langkah membuat gambar 3 dimensi. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar. Adapun alat dan bahannya seperti kertas, juga penghapus. Lalu langkah yang kedua yaitu dengan membuat sketsa gambar. Buatlah sketsa gambar dengan goresan. Ketiga yaitu memperjelas gambar. Untuk memperjelas gambar sketsa dengan menggambarkan pohon tersebut. Yang keempat yaitu menyelesaikan ataupun goresan-goresan agar gambar kendi ini bisa lebih menarik dan tampak lebih nyaman. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, setelah kita berkarya, kalian bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kalian. Yang disebut rumah, kendi, berbagai perabotan yang ada di sekitar kalian. Menghasilkan grup WhatsApp. Ya, berikut kita tadi sudah melihat bagaimana cara membuat kendi yang berbentuk dimensi ya. Tadi langkahnya ada apa saja? Yang pertama yaitu apa? Menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar. Alat dan bahannya apa saja? Yang bisa menyebutkan? Ya. Ya, alat dan bahan. Lalu ada apa lagi? Untuk membuat sketsa, apa namanya? Pensil. Pensil. Lalu ada apa lagi? Penghapus. Pinter. Terima kasih Mbak Maida. Lalu setelah menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar, ada proses apa lagi yang kedua? Membuat sketsa. Membuat sketsa gambar. Kita buat dulu sketsa gambarnya. Kita bagi menjadi 4 bagian ya. Agar apa gunanya membuat sketsa gambar seperti ini? Agar bendanya simetris antara sisi kanan dan sisi kiri, sisi atas dan sisi bawah. Begitu ya. Lalu yang ketiga, ada tahap apa? Memperjelas gambar. Ya, memperjelas gambar sketsa. Tadi kan pada tahap kedua kita sudah membuat sketsa gambar. Pada tahap kedua ini kita buat tepian dari benda ini. Pada tahap ketiga baru kita memperjelas gambar tersebut. Nah, pada yang tahap keempat kita akan melakukan apa? Menyelesaikan gambar. Kita bisa tambahkan artiran,
di luarnya, kita bisa tambahkan goresan-goresan yang lebih mempertegas bentuk tersebut ya. 28 menit. Ya. Tadi kita sudah mengetahui ya video langkah-langkah menggambar 3 dimensi. Lalu kalian buatlah gambar kendi, sketsa kendi, lalu kirim hasil desain kalian foto dulu, kalian kirim pada Google Form, lalu akan dikirim ke WhatsApp ya. Nah, tadi kita sudah mempelajari apa saja anak-anak? Hari ini kita sudah mempelajari apa saja? Halo? Assalamualaikum. Benda di 3 dimensi, Bu. Ya, benda 3 dimensi. Lalu apalagi? Keberagaman karakteristik individu. Lalu apalagi? Mengetahui membaca cerita fiksi. Setelah membaca cerita fiksi, kita apa tadi? Membandingkan setiap peranan dan tokoh yang ada pada cerita fiksi Kendi Emas dan Ular. Nah, menarik bukan pembelajaran hari ini? Nah, setelah kalian serahkan kegiatan hari ini, silakan kalian kerjakan soal kuisis yang linknya sudah Ibu kirimkan juga di grup WhatsApp ya. Ini tampilan link kuisisnya ada 28 pertanyaan, kalian kerjakan. Hasilnya kalian screenshot, kalian foto dan kirim di grup WhatsApp. Kalian laporkan kepada Bu Guru ya. Nah, untuk punya pesan moral yang beragaman karakter itu bacakan ya. Nah, ini makin pudar persatuan di kota. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa, Mas Azhar. Iya, Bu. Duduk siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan setiap rangkaian tugas yang Ibu berikan ya, lalu kalian laporkan di grup WhatsApp. Jangan lupa untuk tetap belajar dan semangat belajar walaupun belajar dari rumah ya. Pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.